Baik teman-teman sekalian, berikut tata cara perizinan pangan industri rumah tangga atau PIRT untuk wilayah kota Surakarta. Mungkin di daerah lain aturannya sedikit berbeda ya. Ini dasar hukum. Dasar hukum nanti bisa teman-teman baca sendiri di PowerPoint-nya ya. Tidak mungkin saya bacakan semua. Yang jelas ini dasar hukum ini sebagai landasan operasional untuk perizinan. Dan ini beberapa pengertian atau definisi istilah-istilah yang digunakan dalam perizinan PIRT pangan. Nah, itu ada pengertiannya, nanti Bapak Ibu teman-teman bisa dipahami sendiri ya, apa itu pengertian pangan. Kemudian pangan olahan, apa sih yang dimaksud dengan pangan olahan? Nah, ada definisinya sendiri. Kemudian ada juga pangan produksi IRTP. Nah, ini sudah ada istilah. Jadi definisi pangan produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi industri rumah tangga pangan yang disingkat IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Kemudian ini ada pengertian produksi pangan. Apa definisinya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada juga IRTP, industri rumah tangga pangan. Nah, ini ada pengertiannya. Kemudian ada SPP IRT. Nah, SPP ini bukan bayaran sekolah ya. SPP IRT di sini singkatannya Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga. Ada definisinya di bawah, bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Kemudian SPP IRT diberikan kepada IRTP yang, nah ini ada syaratnya ya, memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan, produksi IRTP memenuhi syarat, label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu syaratnya ya, diberikan kepada IRTP yang memenuhi syarat tersebut. Tujuannya seperti apa? Nah, ini tujuannya ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Nah, bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Salah satunya pengelola IRTP memahami CPPB. Nah, CPPB bukan PSBB ya. CPPB, cara produksi pangan yang baik. Nah, selanjutnya bisa dilihat, dibaca. Kemudian latar belakangnya apa sih alasannya PIRT itu diberikan kepada industri pelaku usaha UMKM. Nah, ini ada alasannya. Kemudian ini juga masih ini alasannya yang terkait dengan perizinan PIRT tuh. Kemudian ini juga masih ada alasannya, bisa dipahami, dibaca terlebih dahulu ya. Kemudian ini potensi yang dimiliki oleh IRTP. Nah, jumlah besar, nah, misalnya itu berpotensi untuk berkembang dari teknologi tradisional ke modern. Dan selanjutnya ya bisa diteruskan. Oke. Kemudian IRTP di Surakarta. Nah, ini banyak juga yang belum menerapkan CPPB, cara produksi pangan yang baik, nah, dan dengan tepat dan kontinu. Kemudian ini kewenangan Dinkes Kota, khususnya Kota Surakarta, yaitu menerbitkan SPP IRT, melakukan penyuluhan dan pembinaan IRTP secara berkala, melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi IRTP. Itu ada tambahan juga ya. Balai POM dapat melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi IRTP di wilayahnya kapan saja secara acak. Pengawasan ya. Kemudian ini tata cara perizinan SPP IRT ya. Ini yang betul-betul harus dipahami oleh teman-teman semua ya. Karena tata cara perizinan SPP IRT ini di masa pandemi ya berbeda dengan perizinan sebelumnya, sebelum masa pandemi. Harus dipahami terlebih dahulu. Jadi mendaftar, poin 1, mendaftar penyuluhan keamanan pangan PKP dengan cara download di form pendaftaran http://dinkes-surakarta.go.id. Nah, jadi di download dulu ya melalui browser Anda.
Kemudian setelah di-download, mengisi form pendaftaran tersebut dilampiri dengan fotokopi KTP pemohon dan pas foto 4x6 2 lembar. Kemudian di-scan persyaratan, dikirim email ke sipnakes.dinkes@gmail.com atau bisa langsung dibawa ke MPP, Mall Pelayanan Publik, loket Dinkes di jam kerja. MPP itu letaknya atau lokasinya di Geladak ya teman-teman semua. Jadi di sebelah timur Balai Kota, agak ke selatan sedikit. Ada gedung putih, ada tulisannya MPP, Mall Pelayanan Publik. Bisa langsung juga diantar ke sana di loket, diserahkan di loket Dinkesnya. Kemudian selanjutnya pemohon mengikuti penyuluhan keamanan pangan PKP secara online. Nah, sebelum pandemi ini dilakukan dengan cara tatap muka di Dinas Kesehatan biasanya seperti itu, tapi di masa pandemi ini dilakukan secara online. Nah, materi nanti akan diberikan untuk dipelajari terlebih dahulu. Setelah itu, setelah mengikuti penyuluhan secara mandiri ya, pemohon mengikuti tes. Nah, ini ada tesnya juga nih setelah mengikuti penyuluhan secara mandiri secara online. Nanti ada tes di Dinkes. Nah, apabila nilainya minimal 60 ke atas ya, itu dikatakan lulus. Bila belum lulus bisa mengulang. Belum lulus lagi bisa mengulang lagi. Tapi saya rasa pastinya ada kebijakan khusus ya dari Dinas Kesehatan untuk teman-teman yang sudah mengulang, saya yakin itu ada. Kemudian pemohon mengambil sertifikat PKP dalam waktu 14 hari kerja setelah penyuluhan. Ingat ya, penyuluhannya secara mandiri, secara online ya. Tapi tesnya harus di Dinkes. Kalau tesnya sendiri nanti dikhawatirkan yang mengerjakan orang lain, bisa nyari joki dan sebagainya. Nah, jadi untuk tesnya nanti tetap dilakukan di Dinas Kesehatan. Dan ini kemudian selanjutnya pemohon mengajukan SPP IRT, masih ingat ya singkatannya tadi SPP. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi form yang bisa di-download. Ini tentunya yang sudah lulus ya. Jadi mendownload lagi form untuk mengajukan sertifikat pengolahan pangannya ya, IRT-nya ya. Jadi mengisi form yang bisa di-download di http://dinkes.surakarta.go.id ya. Kemudian melampirkan sertifikat penyuluhannya. Jadi fotokopi sertifikat penyuluhan, denah lokasi usaha, denahnya denah lokasi ya yang jelas ya. Mungkin dibuat sederhana tapi jelas ya. Fotokopi KTP pemohon atau penanggung jawab IRT-nya, desain label dan surat keterangan atau izin usaha dari kecamatan. Untuk surat keterangan atau izin usaha, saya rasa ini bisa menggunakan OSS ya, IUMK dan NIB yang dikeluarkan oleh OSS. Kelihatannya yang untuk dari kecamatan di Kota Solo sudah tidak dikeluarkan lagi, tapi semua sudah beralih ke online menggunakan OSS. Untuk OSS ini bisa diakses secara mandiri ya, Bapak Ibu misalnya tahu cara membuat IUMK dan NIB melalui OSS, bisa diterbitkan sendiri atau nanti bisa meminta bantuan kami di Plut ke UMKM Kota Surakarta di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 5 Kentingan Jebres Surakarta. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung ke MPP. Jadi Mall Pelayanan Publik itu juga ada loket untuk pengurusan IUMK dan NIB. Yang leading sektornya adalah di PTSP, Dinas Perizinan Terpadu. Kemudian ini lanjutnya, yaitu pemohon mengirimkan foto dokumentasi tentang produksi, bahan produksi, kelengkapan alat dan sebagainya. Jadi bisa difoto, didokumentasikan atau mungkin di video ya, di video bagaimana bahan produksinya seperti apa, proses produksinya seperti apa. Jadi sebagai dokumentasi. Kemudian petugas akan memverifikasi dokumentasi tersebut. Bila hasil pemeriksaan telah memenuhi ketentuan, tentunya nanti akan diterbitkan SPPIRT. Itu.
Bila belum memenuhi ketentuan CPPB, pemohon disarankan untuk memperbaiki. Bila sudah ada perbaikan, pemohon menyampaikan pemberitahuan lewat WhatsApp, kemudian petugas verifikasi. Bila telah memenuhi syarat, baru dicetak SPP IRT-nya. Dan ini materi penyuluhan ya, materi penyuluhan yang dilakukan secara mandiri melalui online ya. Mohon maaf. Jadi materi penyuluhannya berbagai jenis bahaya biologis, kimia, dan fisik, cara menghindari dan memusnahkannya, pengawetan pangan, kemudian higien personal dan sanitasi sarana PIRT, cara produksi pangan yang baik, CPPB untuk IRT, peraturan perundang-undangan di bidang pangan, penggunaan bahan tambahan pangan BTP, label dan iklan pangan. Itu materi penyuluhannya. Kemudian ini pemeriksaan sarana produksi IRT bila kondisi tidak pandemi. Nah, ini bila kondisi tidak pandemi ya. Jadi akan dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Jadi akan dilakukan oleh tenaga pengawas pangan di kabupaten kota. Pemeriksaan sesuai standar indikator dari Badan POM. Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP IRT, nah ini bisa dibaca sendiri ya, banyak sekali yang bisa kita ajukan untuk memperoleh SPP IRT, dari olahan daging, ikan kering, unggas, sayur, dan ya, bisa dibaca sendirilah ya, banyak sekali ini. Oke. Terus sampai dengan bumbu rempah-rempah, hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan. Nah ini yang keripik-keripik ini masuk ke kacang-kacangan, ini biji-bijian juga. Terus setelah itu ketentuan lain bahwa jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP IRT merupakan hasil produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor. Jadi teman-teman misalnya mendapatkan produk dari luar negeri ya, misalnya barang dari Cina atau dari mana, itu tidak bisa diajukan SPP IRT-nya. Kemudian jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP IRT dalam ukuran besar. Kemudian ini kode kemasan primer pangan IRT, ada kode-kodenya 1 itu apa, 2 apa, 3, 4, 5, dan 6 dan sebagainya, nanti bisa teman-teman baca. Jadi selanjutnya permohonan tidak dapat dipenuhi bila pangan yang diproduksi berupa susu dan hasil olahannya. Jadi susu tidak bisa diajukan ya. Daging, ikan unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses atau penyimpanan beku atau frozen ini tidak bisa. Pangan kaleng, pangan bayi, minuman beralkohol, air minum dalam kemasan, pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI, pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM. Nah, itu tidak bisa diajukan. Kemudian jenis pangan produksi IRTP yang tidak diizinkan SPP-nya. Yang tidak diizinkan yaitu yang pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Definisinya pasteurisasi nanti bisa Bapak Ibu sekalian cari di Google ya. Kemudian yang pangan yang diproses dengan pembukuan frozen itu tidak bisa. Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku tidak bisa. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis, khususnya misalnya MP, makanan pendamping ASI ya kalau tidak salah, booster ASI, formula bayi, dan lanjutan pangan penderita diabetes. Nah itu tidak bisa diajukan untuk memperoleh SPP IRT. Tata cara dan persyaratan untuk perpanjangan ya, jadi mengisi belangko permohonan dengan dilampiri fotokopi KTP, denah lokasi, fotokopi SPP IRT yang habis masa berlakunya, ini untuk perpanjangan. Kemudian pemeriksaan ke sarana dalam rangka pembinaan, bila sarana dan cara produksi memenuhi syarat CPPB maka diberikan perpanjangan SPP IRT. Izin penambahan produk, jika teman-teman punya produk banyak ya, yang satu udah PIRT yang lainnya belum, nah ini bisa ditambahkan izinnya dengan cara mengisi belangko permohonan dengan dilampiri fotokopi KTP, sertifikat penyuluhan. Jadi tidak ikut penyuluhan lagi ya, karena sudah pernah ikut. Ini hanya penambahan izin baru untuk produk yang lain. Tim perizinan dinas melakukan pemeriksaan ke sarana terhadap produk tersebut. Pemeriksaan memenuhi ketentuan CPPB, maka SPP IRT akan diterbitkan.
Nah, ini pencabutan SPP IRT penyebabnya apa, seperti apa bisa dibaca Pak ya, Bapak Ibu sekalian bisa dibaca penyebab tidak dicabutnya SPP IRT. Kemudian pencabutan SPP IRT lagi ini, nah ini bisa dibaca penyebabnya seperti ini. Tuh. Dan ini penutup. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat sehingga bisa memperbaiki kualitas produk Bapak Ibu semua dan bisa menambah pangsa pasar Bapak Ibu sekalian menjadi lebih luas. Salam dari saya.